Oke, halo, selamat siang untuk teman-teman semuanya. Selamat siang. Siang. Oke, selamat datang di web seminar hari ini dengan topik yang sangat menarik yaitu Transforming Your Organization with No Code. Nah, di hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 ini bersama saya Rifda sebagai moderator untuk webinar kita siang kali ini. Teman-teman semua gimana ini kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya. Nah, saat ini ngomong-ngomong kita kan sudah ada di era di mana perubahan terjadi dengan begitu cepat ya. Nah, setiap organisasi dituntut juga untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar tetap kompetitif. Salah satu terobosan terbesar dalam dunia bisnis dan teknologi adalah pemanfaatan platform no code. Nah, hari ini kita sangat beruntung karena kita akan mendengarkan wawasan dan pengalaman dari dua orang expert yang sudah tidak diragukan lagi pokoknya keahliannya. Nah, dalam bidang no code dan juga dunia bisnis ini, mari kita sambut dengan hangat, yaitu ada Bapak Raditya Putra selaku Account Eksekutif dari Kreasio dan juga Bapak Martin Eka Putra selaku Subject Matter Expert dari Indocyber Global Technology. Halo, selamat siang Mas Radit dan juga Mas Martin. Halo, selamat siang. Gimana nih Mas kabarnya siang hari ini? Sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya. Ini kayaknya cuacanya lagi mendung-mendung tapi agak gerah ya. Buat teman-teman semua, kita sambil nunggu, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya Mas ya. Sambil Boleh. nunggu mulai rame nih partisipannya. Nah, kalau boleh tahu ini kira-kira topik yang mau dibawakan hari ini seputar apa sih Mas? Kita boleh dikasih bocorannya sedikit nggak sebelum mulai? Siap. Oke, jadi di hari ini nanti saya dengan Pak Martin akan sharing ya terkait dengan solusi dari Kreasio gitu ya. Nah, Kreasio ini sendiri Hmm. adalah no-code platform dan kita di sini mau share bagaimana kita bisa bantu banyak organisasi transform into digital gitu ya, through no-code gitu, no-code platformnya kita. Itu. Nah, nanti kita akan share terkait dengan beberapa use case yang mungkin menarik dan relevan gitu, plus juga dengan demonya juga gitu. Nanti Pak Martin akan membantu untuk sharing terkait dengan demo platformnya kita seperti itu. Oke, berarti ini use case-nya ada banyak ya. Berarti produk ini tuh sebenarnya applicable ya untuk berbagai jenis industri bisnis yang ada di Betul. Indonesia. Betul, betul, applicable. Jadi apa namanya? Karena memang kita no code platform, jadi use case-nya itu sangat sangat lebar ya di across industry, eh, baik itu telco atau apa namanya FinServ dan juga Share seperti itu. Jadi kita bisa bantu banyak organisasi di berbagai sektor untuk bisa mengautomate bisnis proses mereka seperti itu. Ya, aduh, kayaknya mulai menarik sekali ini. Kayaknya dari Mas Martin juga udah nggak sabar mau menunjukkan seperti apa kehebatannya Kreasio nih untuk kelangsungan bisnis teman-teman semuanya. Nah, mungkin sebelum kita mulai ya Mas Radit dan Mas Martin, saya mau menjelaskan dulu sedikit tentang seminar rules-nya. Nah, jadi sebelum kita mulai, ini ada beberapa hal penting yang mungkin rekan-rekan perlukan nih ya di seminar ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan selama presentasi, bisa silahkan mengajukan saja melalui fitur Q&A di Zoom ini. Nah, nanti kami akan mengadakan sesi tanya jawab di akhir presentasi, seperti itu. Nah, kami mohon kesediaannya untuk teman-teman semua di sini karena kita akan merekod seminar kali ini dan juga supaya nanti teman-teman bisa mempelajari lagi ya gitu untuk pembahasan terkait kreasio ini seperti apa. Nah, tanpa kita berlama-lama lagi, kayaknya teman-teman juga udah pada kumpul nih Mas Radit sama Mas Martin. Udah siap? Oke. Oke. Udah siap ya untuk berbagi sama teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu mari kita simak pertama speaker kita yang luar biasa dari Mas Raditya Putra. Silahkan Mas Radit, bisa Oke, dimulai. terima kasih. Oke,
Selamat siang semuanya, selamat datang di webinar kita. Kali ini dari Kreasio kita kolaborasi dengan Indocyber ya untuk bisa sharing terkait dengan solusi Kreasio gitu. Nah, kita sudah partner dengan Indocyber sudah cukup lama juga gitu, dan yang pasti dari teman-teman Indocyber juga sudah berpengalaman untuk bisa implementasi dan sharing terkait dengan solusi dari Kreasio seperti itu. Nah, mungkin salam kenal lagi buat teman-teman semua yang join gitu ya. Jadi nama saya Raditya Putra, saya selaku account eksekutif dari Kreasio. Saya bersama Pak Martin Eka Putra sebagai subject matter expert dari Indocyber gitu. Nah, nanti kita akan bagi menjadi mungkin 2 segmen ya. Jadi saya akan menyampaikan solusi secara general, terus nanti Pak Martin akan menyampaikan dari sisi sedikit teknikal dan akan share terkait dengan look and feel dari platformnya kita seperti itu. Nah, mungkin saya bisa mulai dengan bagaimana Kreasio ini bisa membantu banyak organisasi gitu ya, dan apa aja sih yang solusi yang Kreasio punya gitu. Nah, Kreasio sendiri ini adalah no code platform, dan dia ada solusi terkait dengan CRM juga gitu ya. Jadi on top of no code platform kita bangun aplikasi CRM gitu. Ada marketing, sales, dan service seperti itu. Dan semua itu kita deliver dalam one platform gitu. Dan yang pasti baik itu CRM atau mungkin automate workflows yang bisa kita deliver di dalam satu platform ini pasti akan sangat beneficial bagi banyak organisasi seperti itu. Dan kita juga yang pasti dalam satu solusi itu membutuhkan integrasi ya ke surroundings teknologis ya. Nah, that's why kita juga ada template dan connectors yang available gitu ya. Apabila ada existing teknologi dari yang dimiliki dari organisasi yang dibutuhkan untuk integrasi ke platformnya kita seperti itu. Nah, mungkin masuk ke CRM ya. Jadi di CRM-nya kita sendiri itu kita kita bagi ada sales, marketing, dan service gitu. Yang pasti kita composable dalam hal licensing-nya ya. Jadi bisa dibilang à la carte gitu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Apabila butuhnya lebih ke sales, kita bisa pakai yang sales saja, atau marketing, atau service, dan seterusnya seperti itu. Nah, terus untuk sales sendiri itu ada beberapa modul ya, atau ada beberapa aplikasi yang memang kita bisa deliver seperti kayak Customer 360 atau lead dan opportunity management, order contract management, sales productivity, dan sales forecasting gitu. Nah, in details, look and feel-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini complete view of contacts dan accounts ya. Bisa dilihat kita memiliki customer insight yang sangat lengkap dalam satu page gini ya. Jadi semua informasi terkait dengan konteks atau accounts itu ada di dalam satu page ini gitu. Dan perlu diingat, karena kita no code platform, kita bisa kita bisa ubah atau kita bisa tambahkan elemen-elemen atau komponen yang ada di sini dengan mudah. Hanya dengan drag and drop kita bisa tambahkan field, atau kita bisa tambahkan mungkin dialog box atau informasi-informasi yang memang kita butuhkan di sini seperti itu. Nah, terus ada lead dan opportunity management. Ini juga kita sudah ada modulnya gitu ya. Kita tinggal mungkin fine tuning sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi gitu ya. Di sini juga full cycle dari lead management, termasuk dengan lead capturing, bagaimana kita bisa mendistribute lead ini ke tim yang terkait gitu ya. Opportunity management itu juga kita bisa atur di sini seperti itu. Kita ada function yang namanya DCM, Dynamic
case management, which is yang stage ini, yang progress bar warna biru ini fully customized, bisa disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing organisasi. Seperti itu. Terus ada kontrak dan order management. Nah, ini juga mungkin selain dengan product life cycle atau produk katalog, contract quotation management, document collaboration, itu sudah tersedia di platform kita. Gitu. Jadi dari sisi order dan kontrak manajemen ini kita bisa permudah dengan modul yang kita miliki gitu. Sales productivity, bagaimana kita bisa mempunyai holistic view terkait dengan sales kita ya, performance kita ya gitu ya. Di sini kita bisa create semacam dashboard ya, yang sifatnya kolaboratif ya, tidak hanya dari tim sales saja, tapi bisa dilihat oleh tim lain juga yang terkait agar kolaborasi atau kerjasama lebih mudah. Itu kita bisa bikin page in one platform untuk semua tim yang terkait seperti itu. Terus sales forecasting gitu ya. Jadi dengan adanya engagement tool seperti ini akan lebih mempermudah sales team untuk bisa melihat KPI-nya dia, bisa melihat productivity-nya dia, seperti dia, kuotanya dan segala macam, gitu. Terus selanjutnya tadi sales sudah gitu ya. Kita juga ada marketing. Nah, di marketing ini kita ada customer 360, pasti akan sama yang dilihat dengan tim sales juga. Ada email marketing, ada campaign management, lead management, event management, dan digital ads. Gitu. Nah, modul-modul ini sudah tersedia di CRM marketing kita. Nah, nanti tinggal kita adjust seperti apa campaign-nya, seperti apa mungkin istilahnya ads-nya yang perlu kita integrasi ke mungkin sosial media atau mungkin ke omnichannel yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat campaign management di sini mungkin Bapak Ibu bisa ngelihat flow-nya ya. Jadi ini sangat mudah gitu ya. Kita nggak perlu ada coding untuk create seperti ini. Ini sama seperti kayak waktu itu dulu mungkin kita sempat pakai Microsoft Visio gitu ya. Nah, nanti itu mungkin hanya desain, tapi kalau di sini bisa kita execute untuk flow ini gitu. Jadi campaign bisa dengan mudah untuk kita bikin, kita bisa analisa juga untuk hasilnya seperti apa, audiensnya siapa saja gitu ya, partisipannya siapa saja gitu. Nah, itu kita bisa define di sini seperti itu. Terus ada digital ads juga, kita bisa menambahkan mungkin ada corporate account di Facebook atau Google Ads atau mungkin LinkedIn, kita bisa connect ke sana. Nanti yang pasti complete digital ads life cycle itu kita bisa lihat dalam satu page seperti ini gitu. Number of clicks, terus number of email yang dibuka, email yang direspons, ada berapa leads yang yang dihasilkan dari campaign ini, kita bisa lihat dengan mudah di sini seperti itu. Terus email marketing ini juga sangat mudah sekali, mulai dari tadi ya yang create campaign, terus kita bisa desain email invitation di sini atau mungkin email campaign di sini. Nggak perlu kita pindah ke tools lain untuk mendesain, tapi cukup di Kreasio kita bisa bikin email template-nya dengan segala ready to use komponen yang ada gitu, dan kita bisa put ini sebagai part of campaign yang kita bikin seperti itu. Yang pasti email performance management juga sudah ada di sini. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di sebelumnya ya, number of clicks, ada berapa email yang bounce, ada yang masuk spam ada berapa, yang successful ada berapa. Di situ kelihatan semua di sini. Gitu. Nah, terus ada event management. Kalau misalnya dari organisasi Bapak-bapak atau Ibu-ibu ada event yang mungkin perlu mengundang banyak potensi customer gitu ya. Nah, itu ada event manajemennya di sini gitu. Mulai dari budgeting, terus segmentasi dari audiens, terus bagaimana kita bisa men-track hasilnya seperti apa, analisanya seperti apa, itu semua kita bisa lakukan di sini dalam satu platform seperti itu.
Terus kita pindah ke service. Tadi kita sudah sales, sudah marketing, terus once customer itu sudah menjadi customer, once potensial customer itu sudah menjadi customer kita perlu retensi, kita perlu memaintain customer ini. Nah, kebanyakan function itu ada di service, seperti contact center, case management, knowledge management, terus mungkin ada ticketing gitu ya, terus mungkin termasuk dengan customer 360 juga, dan bagaimana kita bisa memaintain customer retention di organisasi kita gitu. Saya drill down sedikit terkait dengan service, khususnya di case management. Kita bisa create aplikasi gitu ya untuk memanage case yang ada apabila ada different type of issue atau request, itu kita bisa handle di sini. Dan kita juga bisa dengan mudah untuk tracking ya, seperti apa case yang memang di request ya oleh baik itu internal internal user atau external users atau customers gitu ya. Semua komunikasi itu akan pasti terrecord di sini. Terus di sebelah kanan nanti ada panel untuk integrasi dengan third party kayak telephony system seperti itu ya. Nah, itu bisa dilakukan juga. Jadi kita nggak perlu buka dashboard lain untuk melakukan call out ya, atau nerima call atau inbound call gitu. Kita di sebelah kanan itu sudah dengan mudah gitu. Kalaupun ada chatbot yang kita taruh di website kita, itu juga akan masuknya ke sini. Jadi dari perspektif agent itu akan lebih mudah untuk untuk manage case yang ada seperti itu. Terus ada contact center, tadi relate juga dengan case management tadi ya. Jadi semua agent pasti akan lebih mudah kalau misalnya semua informasi itu ada dalam satu page gitu ya. Terus ada dalam satu aplikasi gitu ya. Dan dokumen-dokumen pendukung yang mungkin diperlukan juga harus dengan mudah diakses oleh agent seperti itu. Nah, itu kita bisa dapatkan kapabilitas itu di sini. Knowledge management yang pasti. Terus di knowledge management ini semua informasi terkait dengan service kita bisa put di sini. Terus dari perspektif agent, apabila ada case yang deskripsinya mungkin relevan dengan dokumen tertentu, itu akan lebih mudah untuk diakses seperti itu. Jadi yang pasti dari tiga modul tadi ya, sales, marketing, dan service tadi ya, itu applicable untuk any industry gitu ya. Jadi mungkin industri yang cukup common di kami itu ya, mungkin lebih ke FinServe, 30% bahkan lebih itu customer kita dari FinServe ya, financial service. Di luar itu juga manufacture, retail, business service, transportation, telekom, high tech, itu juga applicable dengan solusi ini. Seperti itu. Nah, terus dengan kombinasi dari use case yang memang diperlukan, kita bisa memberikan solusi rasio secara tailor-made ke customer-customer gitu ya, ke organisasi sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Oh, kita hanya butuh mungkin lead management, atau kita hanya butuh mungkin produk katalog, atau mungkin LMS, loan management system, atau mungkin sales analytic atau opportunity. Nah, kita bisa secara a la carte kita bisa provide gitu. Jadi instead of kita beli the whole solution, padahal kita makainya mungkin tidak semua gitu ya, kita bisa men-treat itu sebagai kayak journey. Oke, let's start with lead opportunity. Habis itu baru kita kembangkan gitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin ini slide terakhir dari saya sebelum saya over to Pak Martin ya. Jadi dari sisi benefit sendiri, karena kita memang sifatnya no-code platform gitu ya. Jadi time to marketnya akan lebih cepat gitu ya, thanks to ready-to-use capabilities dan connectors. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita mau bikin satu aplikasi ya, dengan pastinya ada bisnis proses di belakangnya. Kita bisa lakukan itu
Business user pun bisa melakukan itu. Atau mungkin sebutan dari industri analis sekarang itu adalah citizen developer atau knowledge worker gitu. Nah, kita bisa manfaatkan tools ini untuk create aplikasi tanpa perlu coding, tanpa perlu kita rely on mungkin developers yang takes seminggu atau sebulan atau mungkin lebih untuk bikin apa aplikasi gitu. Terus agility dan scalability. Jadi dengan adanya composable no code approach dari kita dari Creasio itu apa namanya kita bisa menggunakan solusi ini sesuai dengan kebutuhan yang ada. Setelah itu baru kita Scrabble, kita kembangkan seperti itu. Terus kita juga pasti akan bisa meningkatkan employee productivity dan efisiensi dengan adanya workflow automation. Semua akan kita automate gitu ya. Instead of doing manual tasks, instead of doing apa namanya semua proses itu dengan manual gitu ya, dengan Excel atau mungkin dengan apa namanya dengan cara yang mungkin konvensional, kita juga bisa di sini kita bisa melakukan otomasi terhadap itu semua seperti itu gitu. Nah, mungkin dari saya itu ya mungkin sebelum saya bisa over ke Pak Martin sedikit summary gitu ya. Jadi Creasio sendiri itu adalah no code platform gitu ya. Terus on top of itu kita bisa bikin any kind of application. Dan di Creasio kita sudah ada CRM yang mungkin bisa langsung dipakai oleh organisasi gitu ya. Dengan tadi composable approach kita gitu. Tapi on top of itu yang pasti semua aplikasi, semua jenis apa namanya workflow automation kita bisa bikin di sini. Seperti itu di Creasio gitu. Jadi intinya adalah time to market lebih cepat dengan no code semua orang bisa bikin aplikasi gitu ya, dan dengan mudah kita bisa adjust aplikasi atau kita bisa customize aplikasi yang memang sudah berjalan, kita bisa adaptasi dengan kondisi bisnis yang ada seperti itu. Mungkin sekian dari saya untuk sedikit brief mengenai Creasio ya. Setelah ini mungkin ada apa namanya saya bisa over ke Pak Martin untuk menjelaskan bagaimana sih caranya untuk apa namanya untuk memilih no code platform dan nanti akan ada demo juga seperti itu. Mungkin itu saya bisa over to Pak Martin. Silakan Pak untuk melanjutkan. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Radit atas penjelasan dari Creasio-nya, khususnya untuk tadi platform dari produk yang CRM, which is ada sales, service dan sales, marketing dan service seperti itu. Nah, mungkin saya dari sisi Indocyber akan coba menjelaskan dan nanti juga akan mendemokan platform Creasio. Nah, pertama-tama mungkin di slide yang ada di depan sini adalah beberapa poin yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu ketika akan memilih no-code platform. Nah, kita tahu bagaimana cara organisasi saat ini secara modern mengatur atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di departemennya mereka, sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dikembangkan. Baik itu secara in-house maupun berupa package produk seperti SharePoint atau Power Apps atau SAP dan lain-lain. Nah, dari banyaknya aplikasi ini mungkin bisa jadi use case yang mungkin bisa jadi bahan bagaimana enterprise bisa menentukan bagaimana platform apa yang paling cocok untuk mereka. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana kita menentukan siapa yang akan membuat aplikasi. Jadi di zaman digitalisasi sekarang banyak sekali organisasi mendorong bisnis user mereka untuk mendesain bahkan ikut membangun aplikasi yang mereka inginkan, sehingga ketika kebutuhan ini
sampai ke tim IT, secara overall mereka sudah dapatkan gambaran. Jadi tidak hanya seperti yang tadi para diceritakan, tidak hanya berupa visio, tapi bisa langsung dieksekut. Kemudian berikutnya juga ada, kita harus mengevaluasi integrasi apa aja yang memang dibutuhkan. Jadi seperti yang ditawarkan oleh Cresio di sini, banyak sekali konektor yang bisa langsung kita pakai, baik itu seperti integrate ke Active Directory, ke mail server atau dan yang lainnya. Nah kemudian dari sisi tim production ini khususnya, apakah platform ini mendukung secara multi OS? Bisa jadi ada kebutuhan akan dideploy ke Windows dan non Windows. Nah ini bisa jadi pertimbangan. Dan juga dari sisi procurement, kita bisa mempertimbangkan dari model pricing yang ditawarkan. Dan terakhir, kita juga bisa melihat apakah secara security dan compliance memang cocok dengan apa yang diimplementasikan di organisasi. Nah, ini adalah poin-poinnya. Mungkin bisa dibantu next, Pak Radit. Oke, di traditional development, kita pasti akan sering melihat desain seperti ini. Nah, di mana ketika kita membutuhkan distribusi pekerjaan dari satu user dan user lainnya, kita harus mendefine dalam bentuk tabular ataupun dalam bentuk dokumentasi, di mana segala kebutuhan untuk approval ini bisa kita maintain. Nah, jika melihat hal seperti ini, kita pasti akan membutuhkan banyak effort ya, terutama ketika kita membangun suatu engine atau workflow engine ya. Di sini secara dari sisi effort, secara timeline dan resource juga pasti akan membutuhkan banyak manpower. Secara fitur juga kita mungkin akan terbatas secara teknologi ataupun itu dari sisi library yang harus kita maintain. Dan juga ketika selesai dibuat secara engine-nya, ini akan membutuhkan learning curve dari satu developer ke developer yang lain. Dan ketika suatu saat secara framework atau secara teknologi sudah tidak disupport, ini mungkin juga akan menjadi stopper, sehingga kita tidak bisa mengembangkan kebutuhan lagi secara bisnis. Mungkin dibantu lagi, Pak Radit, untuk next. Nah, berdasarkan pengalaman kami juga dalam mengerjakan implementasi, banyak sekali challenge dan pertanyaan ya dari sisi customer. Bagaimana cara mendesain suatu proses yang melibatkan human to human atau system to human ataupun sebaliknya. Dan secara pengaturan policy dari setiap activity itu seperti apa? Apakah dalam satu activity itu bisa dikerjakan oleh satu orang atau lebih? Apakah kemudian notification-nya bisa kita variasi sesuai dengan kebutuhan? Kemudian outcome-nya bagaimana ketika task itu di-deliver ke satu orang atau lebih dan membutuhkan semacam voting atau konsensus. Sebagai contoh, ketika saya mengajukan cuti, akan dikirimkan secara bersamaan ke 4 admin. Ketika 2 orang admin mengatakan approve, baru flow saya akan berlanjut. Ataupun ketika salah satu mengatakan reject, flow-nya akan berhenti. Nah, hal-hal ini juga menjadi challenge ya. Terus kemudian bagaimana ketika task ini tidak dikerjakan? Kita juga perlu reminder kepada para approver sehingga SLA-nya juga bisa kita maintain.
Kemudian secara permission bagaimana? Apakah secara proses ini bisa dilihat oleh semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses? Dan kemudian ada lagi versioning ya, ketika kita mendeploy suatu proses dan proses ini mengalami perubahan atau penambahan, sehingga untuk instance-instance yang belum selesai agar tidak terganggu dengan versi yang baru, itu seperti apa? Kemudian bagaimana cara kita maintain agar tas ini tidak menggantung ya? Kita perlu atur delegasi atau eskalasinya. Terus kemudian ada bagaimana cara kita mendistribusikan tas secara paralel. Dan juga yang terakhir, bagaimana kalau kita sudah punya flow dan flow itu bisa di-trigger dari workflow yang lain. Dan bisa next, Pak Rajin. Nah, berikut ini adalah beberapa poin ya, yang mungkin kita sebagai pemakai produk bisa menjadi beberapa poin yang harus kita dapatkan ya ketika kita mengimplementasikan no-code ini. Yang pertama adalah mungkin dari sisi user ataupun IT bisa fokus kepada desain, bagaimana kita mendesain suatu proses. Jadi bukan lagi membahas bagaimana integrasinya, apakah mungkin dilakukan, apakah tidak. Nah, kita lebih fokus ke desain. Kemudian dari sisi development, banyak komponen yang bisa kita reuse. Jadi sebagai contoh, ketika kita menggunakan no-code ini, kita juga bisa mendapatkan benefit komponen itu bisa di reuse kembali. Kemudian secara learning curve dan coding juga ini akan menjadi standar ketika antara satu developer harus handover kepada developer yang lain. Dan secara konektor juga harus mendukung konektor yang modern ya saat ini. Dan yang keempat mungkin ada dari sisi analisis dan monitoring, pastinya kita secara visual juga harus bisa mendapatkan ya, baik dari sisi logging ataupun tracking prosesnya. Kemudian pada saat kita mendesain, kita juga mendapatkan validasi apakah prosesnya ini benar atau tidak secara desain. Itu kita. Nah, kemudian secara deployment diharapkan juga secara kita mendapatkan keuntungan untuk mendeploy semua komponen yang kita sudah develop dari sisi objek, form, ataupun proses, itu masuk ke dalam satu package. Sehingga ketika move dari satu environment ke environment yang lain, tidak ada item-item yang tertinggal. Sehingga menyebabkan gagal deployment. Dan yang terakhir, pastinya secara visual, ini sudah user friendly. Oke, mungkin bisa dibantu next. Oke, ini adalah gambaran mengenai project metodologi secara umum. Jadi ya standar biasanya kita akan melewati fase ini di mana ada kick off, analisa, kemudian ada development, SIT, sampai dengan deployment. Nah, dengan no-code ini harapannya kita bisa cut off beberapa step. Sebagai contoh, kita pernah mengimplementasikan suatu project di mana pada saat itu kita diberikan suatu desain menggunakan BPM solution, dan ketika kita menganalisis pada saat itu ternyata kebutuhan user ini sudah tidak lagi relevan. Nah, dengan no-code platform ini harapannya dibantu dari sisi desainer maupun secara visual, terbantu ketika
desainnya ini akan diimplementasikan. Jadi kita akan mendapatkan waktu yang lebih efisien ketika mengimplementasikan. Nah, mungkin masuk ke slide berikutnya sebagai gambaran bagaimana proses atau cara beberapa parameter yang bisa kita gunakan ya ketika kita mau mengestimasikan implementasi no-code ini. Nah, di sini ada dua proses, ada leave request dan settlement, di mana ada beberapa parameter yang mungkin bisa kita jadikan acuan, seperti ada berapa step, kemudian ada berapa partisipan untuk proses ini, ada berapa decision point. Sebagai contoh, apakah admin bisa melakukan reject, approve, atau revise. Nah, itu kita definisikan. Kemudian ada berapa inputs atau outputs. Ada juga apa saja hal yang ingin diotomasi, seperti ketika kita mengajukan cuti, kita juga bisa mendapatkan balance secara otomatis setiap bulannya. Kemudian dari sisi rules, apakah saya berhak mengajukan cuti? Kemudian dari sisi integration, apakah ini akan menggunakan fungsi yang sudah ada berupa REST API ataupun pemanggilan store prosedur ke dalam database. Nah, ini bisa menjadi acuan. Jadi sebagai disclaimer juga bahwa dalam pengembangan no-code ini untuk menghindari tumpang tindihnya suatu proses, jadi ada baiknya kita hanya men-assign suatu proses ke satu orang. Walaupun nanti kita bisa dilanjutkan oleh developer yang lain, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Pak Radit. Oke, saya ada sedikit video. Video ini akan kita coba play. Jadi mungkin Bapak Ibu penasaran ya, tadi kita sudah melihat beberapa UI dari sisi CRM-nya itu sendiri. Nah, ini adalah designer atau application hub di mana kita bisa membuat custom solution di atas Creatio. Nah, ini sebagai contoh adalah salah satu aplikasi yang kita beri nama Realty Igloo. Jadi di sini isinya adalah aplikasi simple untuk memanage suatu pengajuan yang isinya adalah informasi seperti area, nama propertinya, tipe propertinya, dan overtype yang ditawarkan. Nah, ini adalah designer form-nya. Jadi tadi kita sebelumnya ada bikin data object. Data object ini kita langsung drag and drop ke dalam form-nya. Dan di dalam form ini juga kita bisa mendefine master atau parameter. Di sini kita tarik satu drop down, kita beri nama reality type. Nanti yang akan kita isi value-nya untuk reality type itu seperti apartment, land, house. Nah, kalau lab overtype di sini kita bisa isi apakah dia tipenya sell atau rental. Nah, ini kita bisa define di dalam sini. Secara otomatis juga ketika kita mendefine new lookup di dalam form ini, di belakang layar kita juga akan dibuatkan objeknya. Nah, kalau tadi kita lihat ke application hub, reality type dan overtype-nya akan tercreate otomatis. Lalu kita coba adjust datanya. Nah, kita bisa masuk ke dalam lookup. Di sini kita bisa search lookup yang tadi kita buat. Nah, di sini kita bisa isi data-datanya. Data ini juga tidak hanya bisa di-maintain di dalam aplikasi, tapi jika memang ada migrasi data dari existing system, kita bisa upload ke dalam Creatio. Nah, ini adalah reality type-nya, ada house, land, apartment. Nah, di sini kita coba input data-datanya. Jadi setelah kita define, kita coba save datanya.
Nah, ini adalah tampilan listnya. Kita juga bisa menambahkan informasi yang memang dibutuhkan. Jadi list tadi kita bisa tambahkan informasi yang tadi kita input. Nah, sesimpel itu, jadi kita save, langsung bisa dirasakan oleh user. Nah, kemudian kita akan sedikit enhance ya dari sisi aplikasinya. Jadi ini adalah contoh objek yang berelasi dengan parent-nya. Jadi kita buat relative visit, di mana setiap kali ada kunjungan terhadap propertinya ini akan dicatat. Jadi di sini kita coba isikan ada beberapa tipe data yang kita bisa define, apakah itu teks, date time, atau dia berelasi dengan data-data yang sudah ada di dalam platformnya, seperti kontak, ataupun role yang di-define di dalam aplikasi. Nah, ini ada owner, nama potensial customer, tanggal visit, dan ya ini. Di dalam sini kita bisa langsung mapping berupa list, dan di dalam listnya ini kita juga bisa melakukan konfigurasi seperti yang di dalam list pertama tadi, kita bisa tambah informasi, dan ini kita mapping ke dalam objek apa yang mau kita masukkan, dan secara data kita coba relasikan ID parent-nya ke Reality Igloo. Nah, jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, by default list ini akan disediakan editable grid atau list seperti ini. Ya, tapi jika memang secara look and feel kita mau rubah, kita bisa create suatu mini page. Mini page ini bentuknya form, dan ketika dipanggil nanti dia akan berupa pop-up. Jadi kita bisa pilih data source yang sudah ada, dan kita bisa mapping ke mini page yang kita buat. Nah, kita setting secara behavior, tombol add ini akan memanggil mini page yang tadi kita buat. Ini jika selesai di input, datanya akan masuk. Nah, di sini ada sedikit koreksi ya. Jadi belum ada relasi untuk ketika klik tombol add-nya tadi, parent ID-nya belum di parsing ke mini page. Nah, jika sudah di parsing, save, maka datanya akan berhasil muncul. Nah, kemudian setelah kita membuat tadi objek parent-nya, kita coba buat objek detailnya, kita juga bisa memanfaatkan widget-widget yang sudah ada di dalam platformnya, seperti approval history, approval action. Nah, ini kita bisa langsung gunakan. Jadi kita tidak perlu buat lagi dari awal. Nah, secara proses designer, ini adalah kanvasnya, di mana kita bisa mendesain suatu flow proses. Jadi di sini kita connect prosesnya dengan objeknya, dan kita juga bisa mengkonfigur fungsi-fungsi yang lain seperti mengupdate status dari record-nya. Nah, di sini kita coba set statusnya submitted, lalu kemudian kita konfigur untuk approval ke manager. Nah, di approval manager ini kita bisa relasikan terhadap organizational role yang kita definisikan di dalam platform ini. Jadi ini bentuknya hierarki, kita bisa set mau berapapun, dia tidak ada limitasi, dan kita bisa look up partisipannya terhadap satu role ataupun terhadap satu orang tertentu. Nah, jadi semuanya dilakukan drag and drop. Jadi untuk aplikasi yang kita demokan ini memang tidak ada code sama sekali. Nah, jadi ada
update status itu pun tadi kita bisa copy dari activity yang ada di depan, kita cukup edit secara status apakah dia approve atau dia reject. Nah, yang terakhir kita coba configure, ada satu button untuk men-trigger prosesnya running. Tidak terbatas dari sini saja, jadi dari sisi Creatio, secara data kita juga punya yang namanya object permission. Jadi object permission ini tergantung siapa inisiatornya, itu kita bisa assign kepada role yang bisa kita mapping. Nah, ini kita coba lakukan tes ya. Nah, nanti secara task dia akan muncul di notifikasi di lambang loncengnya. Jadi, nah ini contohnya yang udah di submit dan sekarang kita coba approve. Nah, kalau reject dia akan otomatis minta komen. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana look and feel untuk custom application di atas platform Creatio ini. Boleh dilanjut, Pak Radit? Next. Oke. Yang terakhir, mungkin dari saya, ini saya ada satu case untuk loan management di mana di dalam platformnya kita sudah configure 2 branch, which is itu Jakarta dan Bogor. Dan aplikasi ini adalah simple loan management, di mana ada 5 role, yaitu ada sales manager, kemudian ketika admin sudah melakukan verifikasi data, dia akan mengirimkan approval ke underwriting. Nah, underwriting ini sudah kita parameterize secara flow. Jika limitnya mendekati nilai tertentu, dia akan membutuhkan manajer. Jadi mungkin izinkan saya share screen untuk mendemokan. Silakan Pak Martin. Oke, share screen. Sudah muncul ya. Oke. Nah, ini adalah halaman loginnya. Jadi pertama-tama untuk case yang loan tadi, saya akan masuk sebagai sales. Saya akan masuk ke dalam sistem. Nah, berikut adalah tampilan desktopnya atau dashboardnya. Jadi di sini juga ada workplace. Jadi kita bisa atur apps apa saja yang mau kita assign untuk user tertentu. Jadi di sini ada dua section. Ada initiate application untuk submit datanya. Yang kedua adalah summary untuk melihat tracking progresnya. Jadi kalau kita coba input satu pengajuan, misalnya untuk loan type regular, customer personal, dan di sini source-nya adalah dealer dengan nomor aplikasi 386. Nah, ini adalah data-datanya. Jadi sales akan mencoba input data-data ini. Jadi memang ada beberapa kontrol yang sudah kita tinggal pakai aja dari platformnya, kayak date picker, kemudian di sini ada drop down, dan secara drop down ini dia akan cascade ya. Jadi ketika kita pilih distrik, dia akan memfilter kelurahannya dan juga akan memfilter yang lainnya. Oke, kita coba isikan dulu. Kemudian create application. Nah, ini adalah produknya.
Jadi untuk limit tadi nanti akan disesuaikan terhadap installment yang diajukan. Jadi kita coba lengkapi data-datanya. Nah, ini adalah beberapa. Nah, ini tenornya kita bisa pilih 1 tahun, 2 tahun. Nah, ini adalah OTR mobilnya. Kemudian ada DP. Misalnya tidak ada admin dan kita coba setting efektif rate-nya. Nah, ini ada kita integrasikan dengan API untuk menghitung amortisasi secara otomatis. Jadi kalau data-datanya sudah valid, sebentar. Di sini ada validasi, provinsi, city masih belum sesuai. Oke, oh ini bukan itu. Nah ini dia case. Oke, saya coba balik, calculate. Oke, customer mobile phone. Ini. Saya coba calculate. Nah ini datanya kita integrasikan ke API yang sudah kita siapkan. Jadi secara otomatis dia akan menghitung flat rate dan installment amount. Dan angsurannya juga sudah muncul di dalam sini. Nah, selain itu juga kita ada setting master dokumen. Jadi dokumen apa saja yang wajib dilampirkan. Jadi kalau kita submit, kalau dokumen ini belum dilampirkan, dia akan ada validasi. Jadi kita coba lengkapi. Oke. Kemudian yang kedua ada family card. Yang terakhir adalah NPWP. Oke, kita save, lalu kita submit. Oke. Nah, ini statusnya. Oh, sorry. Karena dia sudah selesai draft, jadi datanya akan masuk ke sini. Statusnya masih open, dan ini kita harus lanjutkan proses ke orang berikutnya. Jadi tadi kalau gitu. Dia akan ke sales manager, jadi saya akan masuk sebagai Okta. Oke. Nomornya 386. Nah, di sini Okta akan melakukan kelengkapan data seperti emergency contact. Kemudian kita coba verifikasi data. Di sini ada integrasi juga untuk pengecekan. Oh, sebentar. Jadi pengecekan NIK-nya apakah terdaftar ke dalam sistem Dukcapil. Jika resultnya positif, dia akan seperti ini. Kemudian ada SIKP cek apakah dia eligible untuk mengajukan kredit. Dan yang terakhir kita akan kirim datanya ke SIKP.
Oke. Oke, kemudian kita submit. Oke, nah datanya sudah tersubmit dan berikutnya kita akan masuk ke admin nih. Jadi ada satu admin yang ditugaskan memang untuk melakukan verifikasi kelengkapan data. Sekali lagi 386. Oke. Nah, di sini kalau memang data-datanya sudah valid, dia akan kirimkan. Nah, sekarang statusnya menjadi in progress. Nah, untuk melihat secara flow atau secara tracking, saya akan coba masuk sebagai super admin. Di dalam super admin ini kita bisa melakukan konfigurasi secara sistem ataupun hal lainnya, termasuk operation. Sorry. Oke. Nah, jadi di super admin ini kita bisa memanage organizational role yang tadi sempat kita lihat juga di video. Nah, ini kita bagi secara role, area underwriting, sales. Nah, kita bisa atur seperti ini. Kemudian saya coba balik lagi secara object permission. Di dalam platform ini juga menyediakan pembagian permission secara data ataupun secara operation. Oke, sampai kita tunggu. Di sini juga ada proses logs, di mana kita tadi ada melakukan submit. Oke. Nah, kita bisa melihat tracking datanya. Jadi sebagai contoh, kalau kita trace datanya, kita bisa melihat detail before execution dan after execution. Nah, ini contoh datanya. Dan tidak berhenti juga sampai sini, kita bisa melihat tracking prosesnya secara visual. Jadi sebelum saya approve, secara diagram kita bisa men-track prosesnya. Secara flow dia sudah melewati step apa saja. Jadi kalau untuk diagramnya seperti ini, kalau sudah dilewati dia akan ada flag-nya seperti ini. Jadi kita bisa tahu saat ini posisi pengajuan ini sudah sampai di mana. Nah, kita coba balik lagi. Ini untuk yang object permission. Nah, kita bisa mengatur record permission seperti yang tadi kita demokan. Jadi jika memang sales Jakarta yang mempunyai recordnya, kita bisa assign siapa yang mendapatkan permission untuk melihat data ataupun mengedit atau bahkan menghapus datanya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya balik lagi ke pengajuan yang tadi. Saya coba approve untuk user yang pertama ya, area underwriting level 1. Nah, cara approve-nya sama seperti di dalam video tadi. Nah, secara look and feel nanti kita akan bisa melihat notifikasi. Dan di sini ada task baru ya, jam 2.56. Kita bisa klik ID-nya, lalu kita bisa lihat datanya kalau memang dia bisa dapat permission. Kemudian kita bisa melakukan approve. That's it. Dan tasknya akan berlanjut ke approval yang terakhir. Nah, sebelum ke approval yang terakhir, sebagai requester,
kita bisa balik lagi melihat ya, sebenarnya realisasi data tadi seperti apa. Nah, kita balik lagi ke summary activity. Nah, ini statusnya masih in progress karena memang approval level 2 berdasarkan limit yang kita udah setting. Dan secara log tampilannya seperti ini. Lalu kita finalkan untuk approval yang terakhir. Di sini kita bisa melakukan approve atau reject. Kita coba reject. Nah, dia akan minta komen. Kenapa di reject? Please reject. Oke. Nah, ini udah selesai. Kalau kita balik lagi ke dalam proses lognya, kita bisa melihat tracking perjalanan pengajuan loan ini seperti apa. Nah, di sini dia jalannya ke negatif ya, karena dia di reject, dia kemudian update statusnya dan state-nya, dan berhenti di step yang N ini. Nah, kira-kira mungkin dari saya cukup untuk demonya. Saya kembalikan lagi ke Rifda. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Martin dan juga Mas Radit. Nah, tadi kita udah mendengarkan ya beberapa wawasan dan juga ada demo juga tadi dari Mas Radit, dari Mas Martin terkait penggunaan Creatio dan seberapa mudahnya nih teman-teman untuk teman-teman bisa membuat aplikasi tanpa harus eh, kita ngoding ya, gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung aja ke sesi Q&A atau tanya jawab dengan Mas Radit dan juga Mas Martin nih. Oke, ini sepertinya kita ada beberapa pertanyaan nih Mas. Yang pertama, tadi ada pertanyaan juga sempat dijawab juga sama Mas Radit ya. Untuk saat ini apakah Creatio itu sudah mendukung pembuatan aplikasi berbasis mobile? Nah, kalau tadi kan kayaknya mudah banget tuh Mas, bisa tinggal klik-klik-klik aja. Oh, betul. Tapi bisa nggak sih kalau misalkan nanti penggunanya itu langsung dari HP? Ya, memang kita ada opsi juga ya untuk apa namanya license untuk mobile gitu ya. Jadi use case yang mungkin relate ya mungkin ada field sales gitu yang di lapangan atau marketing gitu ya. Nah, mereka pastinya juga bisa mengakses platform ini lewat mobile device mereka gitu untuk input data, untuk verifikasi data seperti itu. Jadi yes, itu possible untuk bisa diakses via mobile gitu. Thank you banget pertanyaannya. Oke, itu tadi pertanyaannya. Apakah sudah cukup menjawab ini untuk Pak Johnson ya tadi yang bertanya terkait aplikasi mobile? Semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya ya Pak Semoga Johnson. cukup menjawab pertanyaannya ya Pak Johnson ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oh, ini kita dari tim Indo Cyber juga nih. eh Selain case pembuatan LMS atau Loan Management System ya, bukan Learning Management System, apakah ada case lain aplikasi yang bisa dibuat? Ya, jadi kalau untuk apa use case ya, tadi sebagai contoh sudah disampaikan sama Pak Martin ya. Kita ada banyak banget use case yang memang bisa kita akomodir lewat platform Creatio ini gitu ya. Tadi kalau saya breakdown berdasarkan industri ya, jadi di masing-masing industri itu juga ada banyak banget workflow yang atau use case yang bisa kita bikin aplikasinya gitu ya. Sebagai contoh kayak use case mungkin terkait misalnya apa carpooling seperti itu ya, loan management system atau mungkin apa mungkin seperti housing gitu ya kalau untuk realty ya. Terus terus mungkin onboarding untuk karyawan gitu. Untuk sales dan marketing juga cukup banyak banget untuk use case yang bisa di apa namanya bisa dibikin lewat Creatio ini seperti itu. Tadi
contoh yang paling gampang kita lihat ya tadi dari video yang mungkin di run through oleh Pak Martin, terus ada demonya juga. Di situ menjelaskan bahwa betapa mudahnya gitu ya kita bikin satu istilahnya aplikasi gitu ya yang cukup lengkap dan bisa berfungsi gitu ya. Tadi videonya mungkin dipercepat itu 8 menit. Kita bisa lihat itu apa namanya dalam sehari atau 2 hari pun mungkin bisa jadi ya selama semua sudah lengkap ya untuk definisi dari workflow-nya terus terus ekspektasinya seperti apa gitu. Tinggal kita tuangkan ke platform ini seperti itu. Semoga bisa menjawab Pak Gary. Oke, semudah itu teman-teman. Jadi ada banyak sekali sistem yang bisa dibuat dalam Creatio ini ya. Tidak hanya untuk case-case tertentu seperti itu. Nah, kalau untuk sales itu sendiri, tadi kan Mas Radit sempat mention ya, itu kira-kira bisa buat sampai sejauh apa sih Mas? Apakah hanya pencatatan saja atau bisa sampai ke proyeksinya dan juga prediksi ke depannya seperti apa? Yes, thank you pertanyaan. Jadi cukup lebar ya kalau untuk dari yang sales ya. Jadi tidak hanya mungkin dari lead management atau opportunity management, tapi dengan kita manfaatkan machine learning dan Gen AI, kita juga ada semacam rekomendasi, suggestion, terus scoring buat lead, buat opportunity. Jadi dari sales sendiri lebih mudah gitu ya untuk bisa melakukan priority level terhadap lead mana atau opportunity mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu atau yang mau diutamakan seperti itu. Jadi uh, cukup banyak yang bisa dikembangkan, apalagi dari sisi sales gitu ya. Oke. Ada pertanyaan juga nih dari Pak Ade Ada nih kalau pertanyaan lagi nih, betul, dari Pak Ade Fajar. Nah, gimana nih Mas? Apakah pernah diimplementasikan untuk pemerintahan dan apakah ada use case-nya baik di luar atau di Indonesia yang bisa diimplementasi on-prem atau server sendiri tidak di cloud? Nah, kita bisa ya Mas ya on-prem? Yes, betul 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 sekali. Jadi gini, jadi untuk deployment metodologinya ya nanti mungkin Pak Martin bisa menambahkan. Kita cukup fleksibel gitu ya. Jadi bisa on cloud dengan menggunakan SaaS-nya dari Creatio gitu ya, atau on premise gitu ya dengan menggunakan resource server dari customer gitu ya. Nah, ya memang di Indonesia ya, apalagi di pemerintahan atau di Finserv itu memang ada regulasi di mana eh, apa mungkin solusi akan lebih baik di deploy in country, jadi on premise. Jadi di Creatio kita fleksibel, tidak hanya SaaS tapi kita bisa deploy solusi kita di on premise. Jadi semua data-data kita bisa simpan di arsitektur kita yang kita deploy di on premise seperti itu. Betul sekali. Jadi tidak usah khawatir Pak kalau misalkan nanti untuk keperluan pemerintah atau BUMN, mungkin kita masih bisa comply dengan UU PDP juga ya. Jadi karena kita bisa on premise, jadi data-datanya bisa disimpan juga dari pihak pemerintah atau BUMN itu sendiri, begitu ya Mas ya. Betul. Thank you pertanyaan Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Semoga cukup menjawab. Nah ini ada lagi pertanyaan, tapi sepertinya cukup teknis nih ya dari Mas Afrianto ya. Mungkin bisa dibantu juga oleh Mas Martin. Apakah ada Yes. batasan dalam kompleksitas aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan platform no-code Creatio? Karena kan tadi kalau kita lihat sangat mudah ya untuk melakukan kustomisasi nih Mas. Bagaimana? Ya, mungkin izin menjawab pertanyaannya Pak Afrianto. Kalau sejauh ini memang tergantung use case ya. Maksudnya kompleksitasnya dari sisi rules, apakah itu dari sisi forms, apakah dari sisi bisnis prosesnya itu sendiri. Kadang-kadang kan kita perlu ada penyesuaian ya. Tidak selalu semua harus mengikuti pakemnya customer. Bisa jadi kadang-kadang solusi yang dari si Creatio pun bisa menjawab gitu. Tidak harus kompleks, tapi bisa jadi solusi gitu. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, itu dia Mas Afrianto. Apakah sudah cukup menjawab? Mudah-mudahan menjawab ya.
Oke, itu tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Mungkin kalau misalkan, oh ada lagi nih dari Pak Saiful. Apakah platform Creatio bisa digunakan untuk ERP perkebunan dan kebutuhannya harus decentralized? Nah, mungkin bisa dibantu dijawab nih, Mas Radit. Sudah ada case seperti ini belum sebelumnya? Oke, sorry. Em, yang pasti apa namanya, kita nanti eh, sebenarnya di Creatio tergantung dengan kebutuhannya seperti apa ya, gitu ya. Nanti kita bisa bisa bikin secara workflows-nya di Creatio gitu ya. Terkait dengan mungkin di sektor perkebunan gitu ya. Nah, nanti eh, apa kebutuhannya seperti apa gitu, dan uh, untuk decentralize atau tidaknya itu juga sebenarnya tergantung juga dengan requirement-nya seperti apa, seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya, UI Creatio bisa dirombak mirip UI Excel 365. Ya, tadi mungkin sudah sempat di show ya sama Pak Martin ya. Jadi dari interface-nya pun itu juga kita bisa ubah-ubah, terus semua komponennya, semua elemennya itu juga kita bisa gunakan, widget-widgetnya juga kita bisa gunakan juga. Jadi betul-betul fleksibel, Pak Saiful, gitu. Oke, seperti itu Pak Saiful. Jadi memang sangat mudah dan juga sangat eh, customizable ya untuk Creatio ini sendiri gitu. Dari Pak Oke, Renaldi ya. nah iya, untuk DBMS yang kompatibel dengan no code itu apa saja ya? Oke. Kalau untuk database-nya sendiri yang kita gunakan di arsitektur kita itu ada 3 pilihan. Nanti mungkin Pak Martin bisa tambahkan ya lebih detail ya. Tapi dari sisi database kita support untuk MySQL, Oracle, dan Postgre gitu. PostgreSQL ya. Gitu. Nah itu apa namanya? Mungkin yang kompatibel seperti itu. Untuk terkait di BMS yang kompatibel, Pak Martin ada tambahan mungkin? Iya, cukup sih Pak Radit. Ya. Harusnya Oke. 3 itu ya yang masih Oh, disupport. oh, tiga itu. Terus Pak Ade Hmm, ada pertanyaan lagi, ini ya, implementasi sudah pernahkah atau ada use case-nya atau ada di luar? Kalau di Indonesia itu mungkin baru state on bank sih. Kalau untuk pemerintah instansi atau kementerian itu belum. Kalau di luar itu sudah ada gitu untuk di pemerintah gitu. Oke, seperti itu Pak Ade. Nah, ini sepertinya Pak Saiful dan Pak Ade banyak ini yang mau ditanyakan. Mungkin kita bisa langsung set aja kali ya Pak, ya kita diskusi Iya. langsung. Iya, kalau SQL Server apakah bisa? Bisa Pak, gitu. Jadi termasuk 3 DBMS tadi ya. Ya, Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. yes. Ada tadi yang direct nanya ke saya. Jadi em, pengalamannya Creatio ini di Indonesia sudah di mana saja dan apakah harganya gimana nih Mas? Harganya murah atau enggak nih? Biasanya teman-teman pertanyaannya to the point sekali ini. Ya, ini Boleh pertanyaan tolong disampaikan nih Mas. Ya, thank you banget pertanyaannya, Mbak Rifda. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita sudah cukup banyak ya customer customer existing kita ya. Jadi mungkin saya bisa cerita sedikit, Creatio di Indonesia udah cukup lama penetrate ke Indonesian market gitu ya. Terus ada reps di Indonesia itu sejak Januari. Terus kita juga kembangkan partner ekosistem kita termasuk dengan Indocyber juga gitu ya. Dan kalau terkait dengan skema license ya itu kita hitung berdasarkan user, ada berapa user yang menggunakan platform kita gitu ya. Terus nanti kita akan tentukan dari sisi apa namanya no code platformnya itu ada beberapa pilihan gitu ya. Terus mungkin bisa dilihat di website kita gitu ya di creatio.com atau bisa menghubungi teman-teman dari Indocyber untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, terus kalau dari sisi harga sendiri yang pasti kompetitif gitu ya, dan melihat dari value to money-nya juga
um, seperti yang saya mention sebelumnya ya, jadi number of application yang dibikin itu kita tidak ada charge tambahan selama resource dan usernya mencukupin gitu. Jadi mungkin itu salah satu benefit dari sisi Kreasio ya in terms of commercial. Kita basically hanya charge based on the users, terus ada mungkin connectors juga yang mau integrasikan gitu ya, itu di marketplace kita by the way, itu di ada connectors yang trial, yang free juga banyak, terus ada yang paid juga. Paling untuk menentukan istilahnya TCO-nya itu, yaitu paling kita hanya perlu hitung jumlah usernya saja dengan mungkin konektornya apa saja gitu. Yang pasti value yang ditawarkan oleh Kreasio lebih besar daripada itu karena aplikasi yang bisa dibuat on top of mungkin CRM yang dipakai itu bisa bikin apapun gitu di atas platform kita. Seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya yang direct. Iya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, harganya murah banget. Nanti bisa dibantu sama Indocyber. Terjangkau, terjangkau. Nah, kita udah nggak terasa nih Mas Radit dan juga Mas Martin, teman-teman semuanya udah lebih dari 1 jam kita bersama. Pembahasan hari ini juga menarik sekali dan mudah-mudahan bisa membantu juga untuk teman-teman semuanya untuk mengoptimalkan ya industri bisnis teman-teman semua yang hadir pada siang kali ini. Nah, mungkin untuk yang masih penasaran, masih mau tanya-tanya lebih lanjut, atau mungkin kita bisa jadwalkan diskusi lebih lanjut, boleh Pak Saiful tadi sepertinya udah mau menjadwalkan ya. Nah, itu bisa langsung aja nanti menghubungi Indocyber, Pak, bisa melalui webnya indocyber.co.id atau nanti bisa langsung melalui kami ya, Pak ya. Nanti bisa hubungin saya. Seperti itu. Nah, sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan seluruh peserta yang sudah bergabung dan aktif berpartisipasi dalam webinar ini. Nah, semoga informasi yang telah dibagikan hari ini dapat membantu dalam memanfaatkan teknologi no-code untuk mentransformasi bisnis Anda. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore semuanya.